Halo anak-anak kami, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Ibu Guru. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarilah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar agama tentang kisah Kain dan Habel serta sikap iri hati. Nanti di sini Ibu akan memberikan video animasi tentang kisah Kain dan Habel. Silahkan ditonton ya anak-anak dan dipahami videonya. Baiklah, selamat belajar dan tetap semangat. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melihat bersama-sama video animasi tentang
Kain dan Habel. Kisah Kain dan Habel tertulis dalam kitab suci Kejadian 4 ayat 1 sampai 6. Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani dan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Jadi anak-anak, Kain dan Habel itu adalah anak dari Adam dan Hawa. Yang pertama, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang itu diberi nama Kain. Setelah itu, Hawa melahirkan lagi anak yang kedua diberi nama Habel. Kain adalah pekerjaannya sebagai seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Hingga suatu saat, Kain dan Habel memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Di sini, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan berupa kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah anak-anak, setelah sekian lama, setelah dewasa, Kain dan Habel memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian dari korban, sebagian dari hasil tanahnya. Ya, sebagian dari hasil tanahnya berupa buah-buahan, tetapi dia memberikan hanya sebagian kepada Tuhan. Tetapi Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu dia memberikan kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Lalu Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Namun Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Kamu tahu kenapa Tuhan tidak mengindahkan Habel? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya? Dalam video tadi sudah jelas dikatakan Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Karena Kain tidak memberikan persembahan yang baik kepada Allah. Bahkan Kain tidak ikhlas memberikan persembahannya. Jadi Kain itu memberikan setengah hati kepada Tuhan. Dia tidak ikhlas. Dan persembahan yang diberikan itu adalah kurang baik. Ya, maka Tuhan tidak mengindahkan korban persembahannya. Tetapi Habel memberikan dengan ikhlas dan memilih yang terbaik untuk Tuhan. Jadi anak-anak, jika kita ingin berbagi kepada orang lain, kita harus memberikannya dengan ikhlas. Kita tidak boleh setengah hati, ya, karena Tuhan tidak senang kepada anak-anak yang tidak ikhlas. Jadi, jika ingin berbuat baik, maka berbuatlah dengan sepenuh hati. Ya, harus dengan ikhlas. Kita harus dapat meniru sifat dari Habel. Nah, karena keirihatian Kain kepada Habel, dia merasa cemburu, merasa panas hatinya karena Habel diterima korban persembahannya oleh Tuhan. Maka Kain mengajak Habel pergi ke padang. Kain merasa iri kepada Habel, maka Kain memukul Habel lalu membunuhnya. Jadi karena iri hati tadi, Kain tega memukul adiknya sendiri, bahkan membunuhnya. Tetapi Tuhan mengetahui perbuatan Kain. Lalu Tuhan menghukum Kain dan menjadikan dia sebagai seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi, karena Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain terhadap adiknya Habel, yaitu Kain
membunuh adiknya sendiri, maka Tuhan memberikan hukuman kepada Kain, yaitu Tuhan menjadikan Kain sebagai pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi jauh dari hadapan Tuhan, dan Kain menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak senang melihat orang lain bahagia atau memiliki kelebihan dari dirinya sendiri. Jadi, iri hati itu adalah perasaan yang tidak senang melihat orang lain bahagia. Jadi, dia tidak senang melihat orang lain bahagia, sama seperti si Kain dan Habel tadi. Kain merasa iri kepada Habel. Dia tidak terima Tuhan lebih mengindahkan korban persembahan Habel. Nah, sifat iri hati ini tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, kita tidak boleh memiliki sifat yang iri hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang melihat orang yang iri hati. Dan kamu tahu apa akibat dari iri hati tersebut? Akibatnya adalah dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi anak-anak, dari pembelajaran ini yang dapat kita ambil hikmahnya adalah, pesan moralnya adalah kita tidak boleh iri hati kepada orang lain. Dan kita jika ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus memberikannya dengan ikhlas. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, jauhkanlah kami dari sifat iri hati, dan ajarkanlah kami agar bisa menjadi anak yang baik dan ikhlas saat memberikan sesuatu kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.